Keluarga adalah lembaga pertama dalam sejarah manusia yang dibentuk atas inisiatif langsung dari Allah. Jadi keluarga itu adalah lembaga pertama dalam sejarah manusia yang dibentuk atas inisiatif langsung dari Allah Bapa. Jadi kalau orang berkata, apa lembaga yang paling pertama di muka bumi ini? Lembaga itu disebut lembaga itu disebut dengan nama keluarga. Dan itu diinisiasi atau diinisiatifkan oleh Allah sendiri, dibentuk oleh Allah Bapa sendiri. Keluarga pertama siapa dia? Adam dan Hawa. Itu kan diinisiasi oleh Allah Bapa, dibentuk oleh Allah Bapa langsung dengan keluarga yang pertama bernama keluarga Adam. Istrinya bernama Hawa. Satu suami, satu istri. Nggak ada Adam, Hawa, Maimunah, nggak ada. Ya, itu yang sebelah. Kalau kita cuma satu pria, satu wanita, ya mandi. Nah, jadi kalau sudah nanti satu aja mandi. Nggak boleh ada yang lain. Ya itu dulu. Nah, sekarang Adam dan Hawa itu keluarga pertama di muka bumi. Makanya Martin Luther berkata, Bapak Ibu Saudara, Ecclesiola in Ecclesia. Apa artinya Pak? Keluarga adalah gereja kecil. Ya. Jadi gereja itu bukan seperti ini, bukan hanya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi Martin Luther berkata Ecclesiola in Ecclesia. Keluarga itu adalah gereja kecil, di mana ada anggotanya, ada suami, istri dan anak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang terjadi di dalam keluarga sangat menentukan kehidupan iman anggotanya. Jadi apa yang terjadi di dalam keluarga itu sangat menentukan iman anggotanya. Jadi begitu pentingnya keluarga itu di mata Tuhan. Dia sangat concern bagi keluarga. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena gereja itu kuat, gereja begini, komunitas. Kalau gereja kecilnya kuat. Betul. Kalau gereja kecilnya tidak kuat, itu gereja yang beginian rapuh. Ya. Pencitraan saja semua itu Bapak Ibu Saudara, gampang dipermainkan oleh oknum yang bernama iblis. Makanya kita lihat sekarang keluarga-keluarga Kristen nampaknya baik-baik saja, tetapi di dalamnya hancur lebur. Betul. Jadi ketika mereka datang ke gereja, itu cuma hanya gini, melaksanakan rutinitas agamawi saja. Karena dia Kristen, ya kita pergi gereja saja. Walaupun di dalam keluarga bertempur mereka semua ini, ya, saling tidak nyaman, saling tidak cocok. Tetapi karena Kristen, dia pergi kita ke gereja. Ya, dan mereka berkata begini, kalau di gereja kita nanda tangan ya. Biar agak-agak bagus begitu apa pendeta nanti. Jangan jauh-jauhan kita. Ya, sudah di-set dari rumah. Sepertinya harmonis Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalamnya sebenarnya jauh dari kata harmonis. Itu banyak keluarga Kristen yang model begitu. Nah, ini yang Tuhan tidak mau, karena sudah meleset dari tujuan fokus utamanya ketika Tuhan membentuk keluarga tersebut. Nah, jadi anak-anak, ya adik-adik,
Dia juga menjadi bahan apa itu? Pengetahuan bagi kalian semua ya. Nanti kalau milih pasangan harus hati-hati, jangan sembarangan. Ya, karena berpengaruh nantinya dalam kelanjutan keluarga tersebut kalau salah pilih. Ya. Selain itu, keluarga adalah institusi pendidikan bagi para anggotanya. Apa itu di dalamnya? Ada berdoa, terus apa? Melayani Tuhan, terus belajar firman Tuhan, terus membangun karakter Kristus. Kalau di dalam keluarga tidak ada ini, empat ini, itu, mohon maaf, keluarga itu apa itu? Keluarga kerajaan Allah sebagai institusi pendidikan, di dalamnya harus ada ini. Bagaimana keluarga dan anggotanya berdoa, bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana dia belajar firman Tuhan, bagaimana dia membangun karakter Kristus di tengah-tengah keluarga tersebut. Bapak Ibu Saudara, inilah baru disebut keluarga kerajaan Allah. Loh, kalau nggak ada itu Pak, nggak tahu saya keluarga apa itu. Ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti konsep keluarga yang dibangun oleh Allah Bapa. Konsep pertama ini Bapak Ibu Saudara, buka Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Ketika ia tidur, siapa ia itu? Adam. Tuhan Allah mengambil apa? Salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan jaring. Dua. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, konsep awal penciptaan keluarga dari sini. Ketika Adam masih sendiri, betul. Makanya Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia itu hidup sendiri, betul kan? Maka diambillah ruh, betulkah itu? Nah, ini sampai hari ini banyak orang percaya bahwa Hawa itu dibentuk dari tulang rusuk. Makanya orang tadi, rusukmu nggak ada satu loh. Dari mana kau tahu rusukmu nggak ada satu? Ini konsep yang salah Bapak Ibu Saudara. Saya pun baru mengerti, baru paham. Ternyata maksud dari ayat ini bukan dari tulang rusuk. Begitu. Nah, dari apa Pak maksudnya? Rusuk di situ bahasa aslinya Ibrani-nya itu sela, bagian samping, nah, melambangkan kesetaraan. Jadi bukan tulang rusuk ketika Adam tidur diambil tulang rusuknya terus dibangun apa? Bukan. Bagian samping dari lambung diambil Tuhan. Maka dibangunlah Hawa. Jadi setengah itu Allah Bapa ambil. Tuh, setengah. Bukan rusuk, bukan. Bagian samping Allah ambil dan dibangunlah Adam. Jadi jangan salah lagi, Hawa dibentuk bukan dari tulang, bukan. Bagian samping diambil Allah Bapa dan dibangunlah Hawa. Kenapa kita salah sampai selama ini? Karena gini, Alkitab itu ya, banyak dipengaruhi oleh Barat.
Makanya suara kebenaran dikembalikan kepada konsep yang semula, yaitu apa? Yahudi. Karena Alkitab itu ditujukan kepada siapa? Bangsa Yahudi. Jadi kita harus mengikuti bahasa dan budaya Yahudi. Itu makanya saya tahu sekarang persis, oh ternyata bukan dari tulang rusuk, bagian samping yang diambil Allah, dan dibangunlah yang bernama Hawa. Jadi Basilia, kau harus luruskan itu nanti. Manusia itu dibentuk dari rusuk, enggak ada. Itu kurang tepat. Apalagi terjemahan bahasa Indonesia itu kurang tepat dalam menerjemahkan bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara. Jadi paham saudara? Bagian sang. Makanya ya, kenapa di Kejadian berapa itu, Bun? 2 ayat yang ke-24, coba. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Bukan dua lagi mereka, tetapi satu. Makanya betullah ketika Adam tidur, diambillah bagian samping Adam, maka dibentuklah Hawa. Makanya ketika mereka dipersatukan, mereka menjadi satu daging. Bagian samping ketemu bagian samping, satu, bukan rusuk. Amin. Ini maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Ini kan konsep yang harus kita pahami, kita mengerti sekarang. Inilah kebenarannya versi Alkitab, bukan rusuk, tapi bagian samping. Makanya ketika Adam dan Hawa dipersatukan, mereka bukan dua lagi, tetapi menjadi satu lagi. Itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Konsep yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 24 tetap. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Perhatikan kata meninggalkan di situ. Bahasa aslinya gini, ya asal memutuskan hubungan secara ekstrim. Itu menurut budaya Yahudi. Maksudnya Pak, berarti kita putuskan hubungan kita dengan ayah dan orang tua kita. Maksudnya begini, memutuskan hubungan secara ekstrim itu begini. Nggak boleh orang tua mencampuri lagi urusan keluarga anaknya yang sudah menikah. Tidak boleh ada intervensi dari orang tua kepada keluarga anaknya. Itu sudah putus, nggak boleh lagi. Nah, banyak kan keluarga itu kan begitu. Anaknya menikah tapi masih apa? Diatur-atur oleh mertua, diatur-atur oleh orang tuanya, diikut campuri oleh apa? Keluarga besarnya. Kan tidak boleh sudah. Karena tadi itu meninggalkan, ya asaf. Apa itu? Memutuskan secara ekstrim. Nggak boleh dicampuri dan tidak boleh diintervensi. Biarkan mereka sendiri yang mengambil keputusan. Paham belum? Ya. Nanti kalau bapak ikut bilang gini, Pak, ya asap Pak. Ya, nah, itulah kebenarannya Bapak Ibu Saudara. Makanya keluarga Kristen itu tidak kuat, apalagi anaknya manja, biasa diatur oleh orang tuanya kan. Nah, ini sudah orang tua ikut campur. Nah, sampai ada begini, dan jangan mengambil atau memperoleh bantuan dari orang tuamu. Coba sampai segitunya loh budaya Yahudi itu. Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kan konsep-konsep keluarga yang harus kita pahami dan mengerti bagi saudara yang akan menikah. Bagaimana? Ya, biar paham. Oh, begitulah konsep keluarga kerajaan Allah. Iya. Nah, bagi yang sudah
Sudah menikah, ya mari kita ubah lagi itu dasar-dasar konsepnya yang benar. Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi meninggalkan di situ ya asal memutuskan secara ekstrim. Ini konsep yang kedua. Jadi konsep yang pertama tadi apa? Bahwa Hawa diciptakan dari sebagian sela, sebagian dari Adam. Maka mereka dipersatukan menjadi satu daging. Yang pertama. Yang kedua, mereka akan meninggalkan dua orang tuanya, ya Asaf. Apa itu? Memutuskan secara ekstrim. Tidak boleh ada intervensi dan ikut campur lagi pihak keluarga atau orang tua pun kepada keluarga anaknya. Jadi kalau ada orang-orang tua di sini yang ikut campur, sudah nggak boleh ya. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Kenapa ekor jangan lagi ikut campur nanti kalau misalkan masih jauh lah kamu Dit ya. Jangan dulu Dit. Masih SMP. Misalkan depan. Termasuk saya pun, saya tidak boleh lagi mencampuri urusan keluarga anak saya. Nah, kalau menasihati Pak, boleh. Tapi intervensi dari ikut campur, tidak boleh. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu konsep yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Kejadian 2 ayat 18. Jadi Bapak Ibu paham untuk konsepnya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Yang apa? Yang sepadan. Jadi kalau cari pasangan yang sepadan. Jangan yang nggak sepadan. Kalau yang nggak sepadan, ya konflik terus. Karena kau merupakan pasangan yang tidak sepadan. Loh Pak, kalau sudah kejadian Pak, ya sudah diperbaiki. Nah kalau yang masih mau akan, coba cek pasanganmu ini sepadan atau tidak. Kalau yang nggak sepadan, waduh, pasti konflik terus itu, ribut aja. Nah kita akan belajar ini apa yang dimaksud dengan penolong yang sepadan. Penolong sekarang. Nah ini kalau Bapak Ibu Saudara pahami, aman kalau Bapak Ibu Saudara. Ya. Penolong itu eser, pendukung, seperti seorang tentara wanita itu penolong istri-istri ini bagi para suaminya. Dia pendukung. Sampai begini, dia seperti seorang tentara wanita yang begini, mati pun gak apa-apa bagi dia untuk mendukung suaminya. Sampai segitu loh. Dia tuh pendukung, penolong, bukan perong. Istri-istri, ya, dirimu sebagai pendukung, seperti seorang tentara wanita yang siap berada di samping pasangan yang mendukung. Mati pun aku gak apa-apa, aku serahkan hidupku untuk suamiku. Itu pendukung. Bukan begini. Bagaimana suami? Suami punya yang mana? Kalau aku apa? Gak jelas suami saya itu Pak. Susah betul dia itu. Bagaimana ini? Harusnya kan malah mendukung suami yang begini, yang nggak jelas tadi menjadi jelas, betul. Yang kurang tadi menjadi lebih. Itu tugas dan fungsi istri atau pasangan, Pak. Amin, ibu-ibu. Ya, ibu ya. Jadi eser bagi pasangan nantinya. Ibu-ibu di sini sudah begitu? Sedikit kali. Bu, gimana Bu? Amin Bu. Nah dia takut. Karena begini Pak ya, kok nggak sesuai Pak. Ini suami saya ini bagaimana Pak modelnya ini Pak. Ya,
Ya Bapak Ibu Saudara, tetap harus dibantu dan ditolong suamimu, Bu, Pak. Ya. Karena itulah tugas dari penolong tadi, Ezer tadi itu, Pak. Makanya begini, keluarga itu akan jadi kuat dan kokoh ketika ada pasangan istri menjadi penolong, Ezer, pendukung yang setia bagi pasangannya. Kalau penolong itu lebih kuat mana? Penolong atau yang ditolong? Penolong. Kalau penolongnya lemah, bagaimana yang mau ditolong? Betul. Ya Bu ya. Penolong harus lebih kuat daripada yang ditolong. Ibu-ibu itu loh, harus kuat, Pak, untuk menjadi penolong bagi pasangan. Nah, itu penolong yang sepadan sekarang. Sepadan itu kenekdo. Apa artinya kenekdo, Pak? Oposisi. Jadi ibu-ibu itu begini, oposisi kepada suamimu. Harus begini. Punya pandangan yang lain, nggak apa-apa. Jangan sampai begini, istri begini. Suami berkata begini, bagaimana menurut pendapatmu, Mas? Terserah Bapak aja. Kok terserah? Kalau memang tidak benar, katakan itu tidak benar. Karena engkau begini, engkau tuh kenekdo, sepadan tadi itu, beroposisi, berlawanan kamu dalam hal-hal yang tidak benar. Katakan yang enggak benar. Enggak bisa begitu, Pak. Harusnya begini nih. Ini pendapatku ini. Kalau kamu begitu, begini nanti, Pak. Enggak bisa begitu, sayang. Itu istri. Betul. Bukan begini ditanya suaminya. Bagaimana menurut pendapat Mama? Ya bagus. Apanya yang bagus? Bagaimana pendapat Mama? Baik. Apanya yang baik? Bagaimana pendapat Mama? Terserah Bapak aja. Loh, kok terserah? Itulah fungsimu sebagai penolong yang sepadan. Nah, banyak istri-istri kan nggak berani ngomong, betul? Ada sih model begitu, diem aja, diem. Sudah tahu suaminya salah, diem dia diem. Sudah tahu suaminya nggak suka ke gereja, diem dia. Biar Pak, urusan Tuhan saja. Urusan Tuhan? Itu kan urusanmu. Kau kasih ke Tuhan? Kau kasih tahu suamimu itu, karena engkau ini oposisi kenekdo tadi. Jangan kau diamkan suamimu. Kalau suamimu itu sudah malas pergi ibadah, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, nggak melayani, terus kau biarkan Pak, biarkan Tuhan saja. Kau Tuhan saja. Kan itu tanggung jawabmu. Karena engkau pasangan atau penolong yang sepadan. Amin, Mak. Mak sendiri masih mau, Mak? Oh enggak, sudah ini. Kalau masih mau kita doakan. Ya Pak Wahyu. Harus sepadan. Nggak ada istri-istri begini. Bagaimana baik? Udah malas istri-istri begini beroposisi kepada suaminya. Makanya keluarga-keluarga pada nggak bagus, nggak baik kondisinya karena tadi itu begitu. Ditanya, kamu terserah. Ditanya, bagus, benar, baik, cukup, apanya? Istri-istri, pahami. Kasih tahu suamimu, kamu tuh salah, Pak. Kamu harus rajin ibadah loh ya. Rajin berdoa kamu ini, karena kamu ini imam. Loh, kok kamu nggak sesuai, Pak? Beroposisi, nggak apa-apa itu. Beda dengan dulu, kan zaman patriarki, betul kan? Pria yang menguasai, zaman dulu. Nah, makanya ada zaman apa? Emansipasi wanita. Padahal kita sudah jelaskan nggak perlu ada sebenarnya emansipasi itu, karena kita firman Tuhan sudah jelaskan itu. Para ibu-ibu nggak melaksanakan saja ini, diam dia.
suaminya merokok. Tahu istri di depan mata. Harusnya kan kau tegur, Pak, gak boleh merokok, Pak, di sini, Pak. Terus di mana? Di sana, tuh, sama aja dong. Kan gak boleh merokok, Pak. Kamu kan merusak bait Allah. Kenapa ya kau diam, istri-istri? Takut. Karena kau takut. Padahal ini fungsi tugasmu loh, Bu. Loh, gimana? Akhirnya apa? Isi-isi pada diam. Biarin aja. Berikan Tuhan yang bekerja. Kok Tuhan yang bekerja? Kok kau serahkan Tuhan? Itu tugasmu, tanggung jawabmu. Kok kau kasih Tuhan? Kerjakan itu. Itu tanggung jawabmu, Bu, kepada pasangan hidupmu. Ini firman Tuhan yang berkata. Kalau ada hal-hal yang tidak benar. Amin, Pak, Bu. Iya dong. Makanya keluarga Kristen itu banyak bermasalah, Pak. Hidupnya begini, tidak sesuai dengan konsep yang Allah berikan. Kenapa? Ya itu rapuh tadi di dalam. Kenapa? Gak sesuai dengan konsep yang Allah Bapa susun. Istri-istri banyak diam. Tapi istri-istri juga jangan terlalu cerewetan. Ya Bu ya. Jangan, Pak. Kasihan juga suamimu. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, salah, kasih tahu. Jangan posarkan. Biarkan, Pak, Tuhan saja yang berurusan dengan dia. Kok Tuhan? Kan kamu yang disuruh. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya banyak konseling itu para keluarga itu. Aduh, sedih juga saya. Saya tanya, kenapa ya Tuhan, keluarga Kristen itu kok modelnya begini? Tuhan katakan ini karena ini nggak paham, nggak tahu mereka. Ya. Nah, saya nggak mau keluarga Basilia di tempat ini modelnya begitu. Harus sesuai dengan konsep keluarga yang dibentuk oleh Allah Bapa. Berfungsilah masing-masing, Pak. Istri berfungsi, suami berfungsi dengan baik. Agar keluarga itu hidup, Pak. Dibangun di atas konsep dasarnya Allah Bapa tadi itu. Ini bagian dari konseling pernikahan juga sebenarnya. Tapi saya bagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara biar paham itu. Jadi para suami pun kalau ditegur, dikasih tahu, jangan tersinggung. Kamu tahu apa sih? Loh, kok kamu tahu apa? Loh, kan itu memang bagian tugas dari fungsi para istri sebagai penolong. Kok kamu tahu apa sih? Saya lo imam. Lo imam itu juga bisa salah, Pak. Bisa keli. Dan perlu penolong yang memberi. Agar keluargamu itu gini loh, menghadirkan kerajaan Allah. Makanya ya, gereja kita disebut Basi. Saya kan tanya dulu sama Tuhan, waktu sebelum kita pisah ini, sesudah kita pisah, kita kan bingung mau kasih nama apa ini gereja ini. Itu Agung kah? Agung mau palangkun nanti di situ. Perjuangan. Nah terus saya berdoa Pak Polio, saya tanya Tuhan, ini apa namanya nih Tuhan Yesus? Aku nggak mau kan kasih nama ini Tuhan. Katakan Basilia. Apa Basilia? Matius 6:3. Keluarga kerajaan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maksudnya apa? Jadikan keluarga-keluarga di Basilia, di tempatmu, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengahnya. Setiap pribadi menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidupnya. Itu makanya saya menamakan gereja ini SKI Basi. Punya maksud Bapak Ibu Saudara, bukan gaya-gayaan. Makanya begitu pentingnya concern saya bagi keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Agar keluarga-keluargamu ini menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah keluargamu, Pak. Bu, bagaimana konsepnya tadi itu? Paham.
Harus kalau bapak-bapak punya pasangan menjadi penolong yang sepadan. Eser kenegdo, pendukung eser, sebagai tentara, seperti tentara wanita. Kenegdonya apa? Dia oposisi, dia memberi masukan, memberi pendapat yang berbeda, yang berlawanan, tidak apa-apa itu. Banyak ibu-ibu yang cari pasangan yang model begitu. Pak, pandinya. Panggil, ayo makan kita. Jam berapa ini? 9. Bu Vera, makan di mana? Tahu teh. Kok tahu teh? Kan sudah malam. Nah, ngomong nih, sudah malam Pak. Gak bisa nih. Kalau kita makan semalam ini nanti kita akan gemuk. Gak bisa tirus Pak. Malah bengkak. Nah itu kan usulan, pendapat. Pandai mau. Oh iya juga ya, nggak boleh. Ya, terus kita makan apa? Makan buah saja. Oh iya, makan buah. Nah, tetapi Pak, kalau yang usul yang ini, wah ini yang bahaya. Yang usul malah yang wanita. Oh, kita makan apa? Tahu teh. Jam berapa nih? 9:30. Astaga. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah fungsi dari penolong yang paham Pak? Ya ibu-ibu ya, gak apa-apa kasih masukan buat Bapak. Saya pun sering dikoreksi sama istri saya loh. Pak, kamu gak boleh begini loh ya. Saya pikir, oh iya juga ya, biasa. Terima kasih ya. Itu baik buat saya. Bukan saya begini, kamu tahu apa saya loh, pendeta, kamu kan apa lah itu. Gak boleh begitu Pak. Ya Pak, bapak-bapak, terima masukan dari istri, karena dia fungsinya memang tadi itu, kenegdo tadi itu. Oposisi dia, memberi masukan pendapat yang lain untuk kebaikan kita sebagai suami. Nah kalau begini modelnya Pak, kita paham Pak, kita kan aman keluarga ini. Nah Pak, tapi kalau suami saya sudah nggak bisa lagi Pak, nah itu kenapa kau pilih dia kemarin? Hah? Kau dasar apa pilih dia itu? Mama Smith, bagaimana ini? Mama Smith ini contohnya dari Muslim loh, betul ya? Dibawa suaminya masuk, malah dia nggak bisa setia. Coba, bagaimana ini? Makanya anak-anak muda hati-hati kau pilih pasangan nantinya. Jangan karena cantik parasnya, betul. Jangan kau karena ganteng dia, betul. Ganteng itu kalau sudah 60-70 tahun tetap aja keriput. Sembarangan Kalau banyak uang masih mending, kita ada tadi sini toh. Kalau banyak uang, nah kalau nggak ada uang, terturun semua Pak. Terturun semua Pak. Terturun. Iya kan? Loh, mau makan apa gantengnya, cantiknya? Nggak ada, sudah keriput. Tujuan Tuhan menciptakan keluarga itu untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga. Itu tugas kita Pak, Bapak Ibu Saudara sebagai keluarga. Nah yang hadir di tengah keluarga itu kerajaan apa sebenarnya sih? Halo Pak, kerajaan apa itu? Kerajaan dunia kan? Atau kerajaan satunya lagi? Gimana nih? Ya Bapak Ibu, kerajaan Allah sih dia. Kalau kerajaan Allah dihadirkan Pak, Tuhan sebagai yang memerintah, waduh, tenang Pak hidup ini Pak, nggak takut. Suami mau kemanapun kamu nggak kuat. Suami model begini jangan-jangan. Apalagi suaminya punya banyak duit, ini sudah, jangan-jangan. Kenapa? Kamu gak menghadirkan kerajaan Allah Pak. Nah kalau saya kebalikan Bapak Ibu Saudara, saya ini kalau keluar kota gak bisa sendiri, selalu harus saya ajak istri dan atau anak saya.
Kalau sendiri tuh kayak bego saya gitu. Mau kemana-mana sendiri tuh kayak begini. Di mana saya ini? Karena sendiri aku juga kayak gimana sih? Kok rasa aneh begitu? Ada yang kurang. Makanya saya sering aja istri, aja istri pergi sama-sama. Atau anak saya ya sama-sama. Ya. Nah, itu anak saya kan sekarang sudah pergi. Dia sering nangis-nangis. Kalau naik ke kamarnya anak saya kan dia nangis. Dan iya, saya pun kangen. Makanya waktu saya antar kemarin, saya antar lagi dia. Saya temani lagi. Ya karena begini, harus beli apa tuh AC-nya ya kan, AC portable ya. Dan kan kita bisa beli sendiri, Pak. Saya pasangi, saya temani dia dulu hari di Surabaya. Ya. Saya kasih contoh, nak, begini nyapunya nak ya, nah, begini nak, ya, nah begini ngepelnya nak, nah ini nak. Nanti ngepelnya 2 hari sekali ya nak ya. Kalau nyapunya setiap hari, ya pagi, oh iya Pak, saya ajarin ya. Saja itu bapak. Setelah itu ya sudah saya tinggal. Makanya bapak-bapak ibu ajari anaknya ya, di rumah tuh ajari, jangan dibiarkan main game terus. Kenapa anak terkena game Pak? Biar Pak, biar aman Pak, gak ribut Pak. Kenapa kalau dia sudah tidak pegang HP, gadget, ribut di rumah ini Pak. Berantakan rumah ini Pak. Akhirnya apa? Dikasih diem kamu. Diajarin Pak, cara bersihkan rumah, ya, cara merawat rumah, cara buang sampah yang benar. Diajari. Itu tugas orang tua. Nah, sampai Basila saya ajarin dirinya. Coba tuh. Karena masih saya lihat tuh anak-anak di bawah. Itu sebelum sekolah minggu diadakan masih HP masih dipegang-pegang Pak. Makanya saya ngomong ke apa ini, Korea sekolah minggu itu kalau sudah masuk gereja itu sudah nggak ada HP, kasih tinggal HP-nya dong, jangan lagi mereka pegang itu. Ternyata saya lihat gurunya pun begitu. Bagaimana ini? Bagaimana muridnya nggak ikut-ikut, gurunya juga begitu. Kan susah Bapak Ibu sekarang. Ya. Sekarang kan ibu-ibu, Pak, bagaimana dengan bapak-bapak ini Pak? Nah, saya kasih tahu bapak-bapak, biar imbang lah ini kan. Bagaimana bapak-bapak? Bapak-bapak itu imam Pak. Makanya Martin Luther berkata begini, sebutkan siapa bapakmu, maka aku tahu siapa kamu. Coba. Martin Luther nggak ngomong gini, namamu siapa? Kamu bagaimana? Nggak, tidak tahu. Kasih tahu siapa bapakmu, maka aku tahu siapa kamu ini. Itu Martin Luther. Maksudnya begini, dari kelakuan anakmu, ketahuan bapakmu itu kelakuannya bagaimana. Gak usah kau sebutkan siapa dirimu, kau pernah gini. Kasih tahu bapakmu itu siapa, bapakmu siapa. Dari kelakuanmu nak, aku tahu persis siapa bapakmu itu. Kelakuan bapakmu itu bagaimana, aku tahu. Tuh, Martin Luther. Jadi bapak-bapak juga, waduh Pak, tugas kita itu berat Pak, untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita Pak. Berat. Bukan hanya buat anak saja. Paham Bu ya? Paham. Jadi bapak-bapak fungsinya berat. Bagaimana membawa keluarga ini untuk menghadirkan keluarga kerajaan Allah itu di tengah-tengahnya Bapak Ibu. Karena bapak itu imam. Nah kalau suami saya sudah nggak begitu Pak, bagaimana Pak? Ini lagi. Kenapa kau pilih dia? Ya sudah kejadian Pak. Ya sudah, diperbaiki saja. Iya benar. Kan susah. Akhirnya apa ya, begini sudah kejadiannya.
Makanya anak muda, jangan kau salah pilih ya. Jangan. Jadikan keluargamu itu jadi contoh dan teladan. Betul? Iya. Begitu. Nah, kalaulah ketiga konsep ini kita pahami bersama Bapak Ibu Saudara, makanya keluarga-keluarga di tempat ini akan menjadi keluarga yang kuat, Pak. Karena menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengahnya. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita ambil fungsi dan tanggung jawab itu. Untuk apa? Anak-anak kita nantinya. Paham Pak, Bu? Ya. Jadi tugas kita, kebenarannya ya ini. Kebenaran itu harus dilakukan Pak, dihidupkan. Dari mana mulainya? Keluarganya. Kenapa keluargamu terus dalam masalah, terus ribut, terus apa itu? Konflik terus gitu. Ya karena itu tidak sesuai dengan konsep yang Allah berikan Pak. Sayang Pak. Ibu-ibu, kamu oposisi. Kalau anakmu salah, ajar dia. Jangan didiamkan. Anak sudah tahu salah nih. Kalau ori, saya Bapak bisa ajar dia. Bukan saya ajar, saya hajar dia Pak. Kamu terlalu keras ya, memang terus saya keras. Tapi untuk kebaikan anak saya hajar dia. Sebenarnya kamu, jangan macam-macam ya. Enggak boleh. Makanya paham Pak. Kalau bapak yang bicara, orang tua yang bicara, jangan dimanjakan anak Pak. Nah, kalau ingin memanjakan, ya saya juga memanjakan. Nah dia saya sering marah. Baru telepon dia, Pak, uang ori dia kan dikasih jatah sama mamanya. Tapi sini memaklum lah, anak-anak cewek nongkrong sama teman-teman ceweknya kan Bu ya. Kesana kesini senang dia. Tiba-tiba uangnya kandas, gak kandas juga sih, tinggal sedikit. Dia kan takut lapor ke sini. Dia tahu dia punya backingan bapaknya. Pak, uang saya tinggal sedikit kan. Iya. Tenang nah, ada bapak. Padahal saya juga gak punya uang itu. Uang saya kan di dia semua. Saya pusing gini, bagaimana caranya saya minta uang ini ya untuk saya kirim kepada anak saya? Kan pasti marah. Ternyata ada pelayanan, saya dipanggil pelayanan. Puji Tuhan. Tapi kalau pelayanan kan dikasih persembahan kasih oleh perusahaan. Saya melayani di Sapmenkom. Dikasih persembahan kasih. Puji Tuhan, ini untuk anak saya. Saya bilang, kirim nomor rekening. Wah, puji Tuhan kata begitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Namanya bapak itu kan begitu. Puji Tuhan. Dikirim cepat sekali itu nomor rekening itu nyampe. Set. Saya transfer. Baru udah bapak transfer. Senang dia, terima kasih Papa. Dia nggak tahu. Saya bilang gini, baru jangan kasih tau mama ya. Nanti kalau kasih tau mama, mengomel ini. Kenapa kamu bisa begitu kan dia kan? Tapi karena saya nggak bisa sembunyi Bapak Ibu. Saya nggak bisa. Saya kasih tahu. Ya, tadi terima kasih saya transfer. Tetap. Oposisi. Betul. Memang oposisi harus begitu. Begini. Saya dengerin aja. Ya, akhirnya saya reda sendiri. Kan saya bilang begini, itu kan untuk anakku juga. Iya. Kalau Pak Eko, sama Pak. Kalau ibu-ibu itu kadang-kadang begitu kan, perhitungannya ketat betul begitu. Gitu. Dia ngomel. Tetapi begini, memang tugasnya dia sebagai oposisi memberikan pendapat. Jangan barangkali begitu Pak, jangan mau apa itu? Memanjakan anak. Ya saya bilang kan anakku cuma satu loh. Kasihan dia.
Saya sampai belanja ke pasar di Surabaya loh, bayangkan itu. Saya nggak pernah masuk pasar Surabaya. Saya tanya sama teman saya, di mana pasar Surabaya di sini? Di situ Pak. Saya pergi naik motor. Saya belanja tuh, belanja ayam, belanja telur, belanja sayur. Nah penjual saya begini, sayur sawi itu berapanya Pak? 1 kilo bisa Bu? 1 kilo, saya salah sebut 1 kilo. Saya pikir 1 kilo sedikit, banyak kali 1 kilo tuh. Banyak betul ya Pak ya Bu ya? Iya ini 1 kilo Pak. Saya anda kurang pergi ke mereka. Namanya bapak nggak pernah pergi ke pasar. Aku pikir 1 kilo itu cuma sedikit, ternyata banyak kali. Ini mau pesta kan? Dia sawi itu sampai pastor. Nggak kamu kurang lagi kurang. Nah, sebelanja bawang merah, bawang putih, cabai, daun bawang. Jadi bro, bawang belanja. Banyak kali Pak. Yuk. Nanti kalau baru masak ya. Itu bapak. Ya. Tapi bapak juga harus mendidik Pak. Anak, kalau salah katakan salah. Begitu Pak. Amin bisa. Ayo mari kita hadirkan kerajaan Allah di tengah keluarga Bapak. Ajar anakmu dengan kebenaran, kasih tahu dia, Pak, Bu, didik dia dalam kebenaran, agar dia tidak salah jalan dan tidak salah langkah ke depannya. Cukup kita aja yang salah Pak, Bu, jangan anak kita. Ajar dia Pak. Nah, kalau udah model begini Pak, Bu, keluarga dapat yang kuat Pak. Apapun yang datang kepada kita, aman kita. Bu, semua boleh tergoncang Pak di dunia ini. Apa yang tergoncang? Dolar naik, ekonomi sulit, PHK di mana-mana. Tetapi orang-orang yang menghadirkan kerajaan pada tempat ini tetap kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetap kuat. Karena apa? Menghadirkan Tuhan di tengah keluarga. Tuhan berkati ya Pak. Jadi keluarga yang hadirkan kerajaan Allah di tengah-tengahnya. Andalkan Tuhan Pak. Cari Tuhan itu. Nah dia ini kan anak saya kan sendiri Pak. Bayangkan rumah besar Bu Siska. Dia sendiri. Sampai aduh Tuhan, aku rasanya mau pergi, mau temani dia, tapi saya kerja. Dia juga kerja. Coba. Yang saya lakukan apa? Saya datang Tuhan, anakku sendiri Tuhan. Bapak, aku menghadirkan kerajaan Allah di tengah keluarga. Walaupun anakku jauh sana, tangan Tuhan menjaga dia. Tangan yang kuat itu menjaga hidupnya. Ya. Yang aku bisa lakukan itu Pak, berdoa sama Tuhan. Aku berusaha menjadikan hidupku ini kekasih Tuhan. Ya. Hanya orang-orang yang menjadikan kekasih Tuhan gini, keluarganya dilindungi dan dijaga oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Amin Bapak Saudara. Jangan khawatir Pak. Tugas orang tua apa? Cari Tuhan saja. Hidup dalam kebenaran. Berjuang hidup benar. Hidup kudus. Tuhan yang akan menjaga keluarga. Kadang-kadang khawatir kan, namanya anak cewek nggak pernah jauh-jauh lagi dari bapak sama mamanya, tapi dia pergi. Aduh. Kalau anak cowok, lah, biarin aja lah, belajar di sana. Ini cewek Pak. Tapi saya berserah sama Tuhan. Kenapa? Karena aku gini, Tuhan, aku hadirkan kerajaan-Mu tengah-tengah keluarga Tuhan. Semua dalam kendali dan kontrol. Yang berkati Bapak Ibu Saudara ya. Terus berjuang menghadirkan keluarga kerajaan Allah di tempat keluargamu masing-masing. Itulah Basilea. Tugas tanggung jawab saya untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Maka saya berikan ini agar kita paham masing-masing tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai anak. Ya, Bapak Ibu Saudara, setelah berjuang Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit.